Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anisha Riantara Udatojana dengan NPM 21150610008 dari kelas PSTID. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang software proses model. Baiklah, pengertian dari software proses model. Software proses model adalah mekanisme membagi pekerjaan pengembangan perangkat lunak ke dalam fase yang berbeda untuk meningkatkan desain, manajemen produk, dan manajemen proyek. Sebuah proses dalam pembuatan software adalah representasi abstrak dan didapatkan ide dari suatu proses yang mirip untuk beberapa perspektif. Salah satu aspek dalam pengembangan sebuah software adalah mengacu dengan Software Development Life Cycle atau SDLC. Ada berbagai model untuk mengembangkan sebuah software yang dibuat khusus untuk mencapai tujuan yang berbeda. Baik, jenis-jenis software proses model. Jadi software proses model itu ada yang tradisional dan modern. Yang tradisional sendiri itu ada waterfall model, V model, rapid application development atau RAD model, dan spiral model. Untuk yang modern itu ada agile development. Baiklah, yang pertama, waterfall model. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, berikut skema dari waterfall model. Tahapan-tahapan pada waterfall model itu yang pertama ada communication, merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Lalu selanjutnya menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Lalu yang ketiga, rancangan kemudian dicoba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Dan yang keempat, setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Nah, berikut skema waterfall modelnya. Skema pada waterfall model ini seperti air terjun yang mengalir dari atas sampai ke bawah. Pada waterfall model ini sangat sulit untuk kembali ke fase sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Nah, kapan waterfall model dapat digunakan? Waterfall model cocok digunakan jika proyek yang dikerjakan yang pertama memiliki resiko proyek yang kecil, lalu gambaran produk yang dibuat sudah sangat jelas, dan stakeholder sudah tidak bisa mengubah scope, dan serta tim memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan proyek. Lalu pada jenis perangkat lunak apa saja waterfall model ini bisa digunakan? Yang pertama ada HTML, PHP, CSS, CodeIgniter, Bootstrap, dan basis data. Lalu yang selanjutnya vModel. vModel merupakan pengembangan dari model waterfall. vModel merupakan kepanjangan dari validasi atau verifikasi model.
V-model pertama kali diusulkan oleh Paul Rook pada tahun 1980 dan dikenal dengan nama V-model tradisional. Model ini mendemonstrasikan hubungan antara proses pembangunan sistem atau development dan proses pengujian sistem atau testing. Berbeda dengan pemodelan lainnya, dalam pemodelan V-model ini proses pengujian jauh lebih kompleks karena dibagi menjadi beberapa bagian model yang menggambarkan hubungan dari aksi jaminan kualitas ke aksi yang berhubungan dengan komunikasi, pemodelan, dan aktivitas pembangunan awal. Lalu tahapan-tahapan V-model itu secara garis besar ada dua, yaitu verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini meliputi beberapa tahapan lagi, yaitu ada 6. Yang pertama, business case. Business case ini merupakan tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan atau harapan konsumen terhadap sistem yang akan dikembangkan, termasuk manfaat sistem terhadap konsumen dan perkiraan biaya yang harus disediakan. Lalu yang kedua, requirement. Pada fase ini, klien mendapatkan gambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Lalu yang ketiga, analisis informasi. Setelah diperoleh spesifikasi sistem dari fase requirement, fase sebelumnya, selanjutnya aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan lalu yang keempat, perancangan sistem. Pada tahap ini akan dibuat rancangan software secara lebih terinci sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Lalu yang kelima, unit desain. Merancang setiap software termasuk rancangan program, interface, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, development. Di proses development ini itu merealisasikan hasil rancangan menjadi satu aplikasi atau program tertentu. Nah, berikut skema dari V-model. Dari yang pertama itu requirement design, lalu selanjutnya dilanjutkan ke sistem design, lalu arsitektur design, modul design, lalu coding. Nah, proses ini disebut dengan verification phases. Lalu setelah coding dilanjutkan ke unit test, integration test, system test, dan yang terakhir acceptance test. Nah, fase-fase ini disebut validation phase. Jadi dia membentuk huruf V yang mana di bagian sebelah kiri itu verification phase, lalu setelah coding itu validation phase. Kapan kita dapat menggunakan V-model? Jadi V-model harus digunakan untuk proyek yang berukuran kecil hingga menengah di mana persyaratan didefinisikan dan diperbaiki dengan jelas. Lalu requirement didefinisikan dengan baik dan tidak ambigu. V-model juga harus dipilih ketika sampel sumber daya teknis tersedia dengan keahlian teknis yang penting. Lalu yang selanjutnya ada RAD model. Rapid Application Development atau RAD adalah metode yang terfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem. RAD diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat. Nah, berikut skema dari RAD model dan tahapan-tahapan dari RAD model. Yang pertama, tahapan perencanaan kebutuhan. Nah, tahap awal dalam pengembangan sistem RAD yaitu tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh
yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Lalu selanjutnya masuk ke tahap desain sistem. Nah, di dalam tahap ini keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan, karena pada tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Lalu masuk ke tahap pengembangan. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahapan ini juga programmer terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya sambil terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Namun, jika aplikasi yang dikembangkan belum memenuhi kebutuhan, maka akan kembali ke tahapan sebelumnya. Lalu yang terakhir ke tahap implementasi. Tahapan implementasi ini merupakan tahapan di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Nah, pada tahap ini bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapatkan persetujuan mengenai sistem tersebut. Baik, kapan penggunaan RAD model dapat digunakan? Yang pertama, ketika proyek memiliki budget yang besar, lalu memiliki tim yang solid, dan proyek hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Jadi sangat cocok untuk menggunakan RAD model ini. Lalu yang selanjutnya spiral model. Spiral model merupakan gabungan dari dua metode pengembangan, yaitu prototype dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Nah, berikut skema dari spiral model. Tahapan-tahapan pada spiral model, umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap progresnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama yaitu komunikasi. Pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari klien. 5 langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahapan pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan, hingga pemeliharaan sistem yang telah terjadi. Karena itu bentuk skemanya seperti spiral yang melingkar. Lalu penggunaan spiral model. Kapan saja spiral model dapat diterapkan? Spiral model cocok digunakan jika proyek yang dilakukan besar, lalu proyek beresiko menengah hingga tinggi. Ketika evaluasi risiko dan biaya penting, lalu ketika pelepasan harus sering dilakukan, dan jika persyaratan tidak jelas dan kompleks, ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja, dan juga ketika komitmen proyek jangka panjang tidak memungkinkan karena adanya perubahan dalam prioritas ekonomi.
Lalu jenis perangkat lunak apa saja yang dapat menggunakan spiral model ini? Yang pertama ada Android SDK, lalu database MySQL, Google Map, sistem operasi Windows 7, dan Android Studio. Lalu yang terakhir Agile Development. Agile Development merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Agile adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Nah, berikut tahapan-tahapan dari Agile Development. Yang pertama, perencanaan. Nah, pada langkah ini pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu yang kedua, implementasi. Implementasi ini bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Lalu yang ketiga, tes perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian quality control agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Lalu yang keempat, dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, maka selanjutnya yaitu proses dokumentasi. Dokumentasi ini untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Lalu yang kelima, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Dan tahapan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Nah, kapan saja sih penggunaan Agile Development ini dapat digunakan? Agile Development ini cocok digunakan jika proyek yang dikerjakan memiliki waktu yang sedikit dalam menyelesaikan proyeknya, lalu memiliki klien yang berubah-ubah keinginannya, dan memiliki tim yang solid. Nah, materi-materi tadi saya dapatkan dari berbagai sumber referensi, diantaranya karya dari Karada VA, Prasetyo NH, dan Hidayat W tahun 2020 yang berjudul Resto Point of Sales, aplikasi Point of Sales untuk usaha rumah makan yang diterbitkan oleh E-Proceeding of Applied Science. Lalu sumber referensi yang kedua, karya dari Dewangga FA Wiranti TY dan Natasha RS tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Aplikasi Manajemen Usaha Berbasis dengan menggunakan metode Scrum, studi kasus Frozen Food Jobis yang diterbitkan oleh Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Matematika. Lalu sumber referensi selanjutnya, karya dari Irawan CY tahun 2016 dengan judul Perancangan Aplikasi Resep Makanan Tradisional Indonesia menggunakan pendekatan Agile Process dengan model Extreme Programming berbasis Android yang diterbitkan oleh Seminar Nasional Aptikom. Lalu sumber referensi lainnya yaitu karya dari Jackson J tahun 2018 yang berjudul Perancangan Aplikasi Mobile Pencarian Hotel Terdekat berdasarkan Global Positioning System atau GPS berbasis Android yang diterbitkan oleh Jurnal Bangkit Indonesia STT Indonesia Tanjung Pinang. Lalu karya dari Mubarak F. Harliana H. dan Hadijah tahun 2015 yang berjudul Perbandingan antara metode RUP dan prototype dalam aplikasi penerimaan siswa baru berbasis web yang diterbitkan oleh Creative Information Technology Journal. Dan sumber referensi yang terakhir karya dari Nur Hayati Y dan Fauzia F tahun 2019 yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Pemerintahan Desa untuk Peningkatan Pelayanan Berbasis Web dan Android yang diterbitkan oleh Buffer Informatika.
Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.